Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Manajemen 22A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear berganda yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Mie Gacuan di Karawang. Sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anita Fitriahak, yang kedua ada saya sebagai moderator Bunga Dumaina, yang ketiga ada Dea Audia, yang keempat ada Nindita Azahra Putri, yang kelima ada Rina Octavia, dan yang terakhir ada Sri Ratna Dewi Siami. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Uji validitas untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Membandingkan nilai R tabel. Nilai R tabel dilihat dengan tabel R dengan menggunakan rumus DF dikurangi N dikurangi 2. N adalah jumlah data, maka 30 dikurangi 2 sama dengan 28 pada tingkat kemaknaan 5%. Didapat nilai R tabel yaitu 0,361. Membandingkan nilai R hasil perhitungan. Nilai R hasil dapat dilihat pada kolom correct in term atau total correlation. Keputusan. Bila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable. Bila nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, artinya kuesioner tidak reliable. Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji validitas pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan konsumen mie gacuan di Karawang menunjukkan bahwa 5 item X1 atau cita rasa valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Setelah seluruh pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah membandingkan nilai R hasil dengan R tabel. Dalam uji reliabilitas, sebagai nilai R hasil adalah nilai alfa, terletak di akhir output. Ketentuannya, bila R alfa lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Kesimpulannya, dari hasil output di atas bahwa nilai R alpha lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,845 lebih besar daripada 0,361. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Bunga Dumaina. Uji validitas. Uji validitas variabel X2 atau harga. Di sini, berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil uji validitas pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan pelanggan mie gacuan menunjukkan bahwa 5 item X2 atau harga valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Setelah seluruh pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah membandingkan nilai R hasil dengan R tabel. Dalam uji reliabilitas, sebagai nilai R hasil adalah nilai alpha yang terletak di akhir output. Ketentuannya, bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Jadi di sini kesimpulannya, hasil dari output di atas nilai R alpha lebih besar dari R tabel, yaitu 0,925 lebih besar dari 0,361. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindita Azahra Putri. Uji validitas. Uji validitas variabel Y kepuasan konsumen. Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Membandingkan nilai R tabel. Nilai R tabel dilihat dengan tabel R dengan menggunakan DF sama dengan N kurang 2 sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28 pada tingkat kemaknaan 5%. Didapat R tabel sama dengan 0,361. Membandingkan nilai R hasil perhitungan, nilai R hasil dapat dilihat pada kolom correct item dikurang total correlation. Keputusan, bila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, artinya kuesioner dikatakan reliable. Bila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya kuesioner tidak reliable. Kesimpulan, berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji validitas pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan konsumen mie gacuan di Karawang
menunjukkan bahwa 5 item Y atau kepuasan konsumen valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Reliabilitas. Uji reliabilitas variabel Y kepuasan konsumen. Setelah seluruh pertanyaan valid semua, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah membandingkan nilai R hasil dengan nilai R tabel. Dalam uji reliabilitas, sebagai nilai R hasil adalah nilai alfa, terletak di akhir output. Ketentuannya, bila R alpha lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut reliable. Kesimpulan, dari hasil output di atas bahwa nilai R alpha lebih besar dari R tabel, 0,803 lebih besar dari 0,361. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita Fitria Haq. Selanjutnya, normalitas. Pengujian distribusi normal dianalisis sebelum melakukan penelitian menggunakan software SPSS atau software statistik lainnya. Jika data yang dimiliki normal, maka analisis bisa dilanjutkan. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas. Normal sama dengan p-value lebih besar dari 0,05. Tidak normal sama dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Selanjutnya, linearitas. Kriteria keputusan. Linear sama dengan p-value lebih besar dari 0,05. Tidak linear sama dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, yang pertama berdasarkan nilai signifikasi dari output di atas, diperoleh nilai deviation from linearity adalah 0,977 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Yang kedua, berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 0,245 lebih kecil dari F tabel 4.20. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Selanjutnya, linearitas. Kriteria keputusan. Linear sama dengan p-value lebih besar dari 0,05. Tidak linear sama dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan nilai signifikasi dari output di atas, diperoleh dari nilai deviation from linearity adalah 0,609, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Yang kedua, berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 0,846, lebih kecil dari F tabel 4.20. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Uji multikolinearitas. Kriteria pengujian uji multikolinearitas metode tolerans dan VIF jika nilai tolerans lebih besar daripada 0,100 dan VIF lebih kecil daripada 1,000, berkesimpulan multikolinearitas, tidak terjadi gejala. Jika nilai tolerans lebih kecil daripada 0,100 dan VIF lebih besar daripada 1,000, berkesimpulan terjadi gejala multikolinearitas. Kesimpulannya, berdasarkan tabel output koefisien pada bagian Collinearity statistik, diketahui nilai tolerans untuk variabel cita rasa atau X1 dan harga atau X2 adalah 0,363 lebih besar dari 0,100. Sementara nilai VIF untuk variabel cita rasa X1 dan harga X2 adalah 2,757 lebih kecil daripada 1,000. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dalam model regresi.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Bunga Dwi Meina. Selanjutnya, uji autokorelasi. Syarat tidak terjadi autokorelasi ini adalah A sama dengan 5%, N sama dengan 30, nilai D U lebih kecil dari nilai Durbin-Watson atau D, lalu lebih kecil dari 4 diambil dikurangi DU. Maka hipotesis 0 akan diterima. Di sini DU 1,5666 lebih kecil dari nilai D atau Durbin-Watson sebesar 2,310 dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 dikurangi nilai DU sebesar 2,4334. Jadi di sini tidak terjadi gejala autokorelasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindita Azahra Putri. Uji heteroskedastisitas, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kesimpulan, dari tabel output koefisien dengan variabel ABS-RES berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk variabel cita rasa X1 adalah 0,271, sementara nilai signifikansi untuk variabel harga X2 adalah 0,913. Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Ratna Dewi Siami. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi analisis regresi linier berganda. Ada persamaan regresi linier berganda. Di samping diketahui nilai konstan sebesar 7,014 dengan nilai positif, dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen atau variabel Y akan bernilai 7,014 apabila variabel cita rasa atau variabel X1 dan harga variabel X2 bernilai konstan atau 0. Selanjutnya ada B sama dengan angka koefisien regresi, cita rasa, dan harga unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel cita rasa memiliki koefisien regresi sebesar 0,406. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel cita rasa dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepuasan pelanggan akan menaik sebesar 0,406. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,311. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepuasan konsumen akan naik sebesar 0,311. Selanjutnya di sini ada rumus yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik tambah BN XN. Kalau diangkakan jadi Y sama dengan 7,014 ditambah 0,406 ditambah 0,311. Selanjutnya di sini ada analisis regresi linier berganda. Yang kedua ada uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, seperti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig, yang pertama ada berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Yang kedua tidak berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari nilai alfa 0,05. Harga nilai sig 0,015 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepuasan konsumen, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel harga yaitu X2 terhadap kepuasan konsumen yaitu Y. Selanjutnya ada cita rasa, nilai sig
0,020 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan variabel kepuasan konsumen, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel cita rasa, yaitu X, terhadap kepuasan konsumen, yaitu Y. Selanjutnya kita lihat dari membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama ada kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Yang pertama berpengaruh jika nilai T hitung atau dalam kurung TH lebih dari T tabel dalam kurung TA. Yang kedua tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau THA lebih kecil dari T tabel atau TA. Selanjutnya di sini ada DB sama dengan N diambil 2. N itu kayak jumlah data, yaitu 30 diambil 2 sama dengan 28. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah sama dengan 0,05 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025. Kesimpulannya, T hitung 2,482 lebih dari 2,04841 T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel tersebut berpengaruh. Harga variabel X2 T hitung 2,594 lebih dari 2,04841 T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel tersebut berpengaruh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Octavia. Pengujian hipotesis hubungan simultan membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05. Pengujian hipotesis hubungan simultan, pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. H0 tidak ada pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis alternatif ada pengaruh cita rasa dan harga terhadap kepuasan konsumen. Kriteria keputusan uji hipotesis berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain, cita rasa variabel X1 dan harga variabel X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen variabel Y. Analisis regresi linier berganda membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriterianya yaitu dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Untuk rumusnya yaitu DB sama dengan K dikurang 1. K itu jumlah variabel. Variabelnya itu ada 3, X1, X2, dan Y. Sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DB sama dengan N dikurang K. N itu untuk jumlah sampel. Sampelnya itu ada 30. Maka 30 dikurangi 3. 3 itu jumlah variabel sama dengan 27. Kesimpulan, berdasarkan dari output di atas, diketahui nilai F hitung adalah 31,943 lebih besar dari 3,35 F tabel. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain, cita rasa X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y. Analisis koefisien korelasi. Arah korelasi atau hubungan bernilai positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Bernilai negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. X naik, maka Y turun. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi antara cita rasa dan harga 0,838 bernilai positif, menunjukkan bahwa apabila jumlah cita rasa dan harga meningkatkan jumlah kepuasan konsumen. Nilai koefisien 0,838 termasuk dalam korelasi positif kuat.
Analisis koefisien determinasi. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,703. Artinya, kontribusi cita rasa variabel X1 dan harga X2 terhadap kepuasan konsumen mie gacuan di Karawang variabel Y sebesar 70,3%. Sedangkan sisanya 29,7%. Kepuasan konsumen mie gacuan di Karawang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian pembahasan tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial. Sekian pemaparan tugas dari kelompok 3 Manajemen 22A, kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi. Semoga apa yang telah kami bahas dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.